Aduh, ya, ntar dulu ya, ngerekam dulu. Kenapa? Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita kembali membahas soal-soal keuangan daerah. Ini adalah video keempat. Soal pertama, ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan adalah A. Catatan atas laporan keuangan, B. Laporan arus kas, C. Laporan realisasi anggaran, D. Laporan saldo awal, E. Laporan operasional. Maka jawabannya C. Laporan realisasi anggaran. Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan adalah laporan realisasi anggaran. Soal berikutnya, sumber data untuk pembukuan saldo awal bagi tahun berjalan SKPD adalah A. DPA, B. APBD, C. Perencanaan anggaran tahun lalu, D. Realisasi anggaran tahun berjalan, E. Neraca akhir tahun yang lalu. Maka jawabannya E. Neraca akhir tahun yang lalu. Sumber data untuk pembukuan saldo awal bagi tahun berjalan SKPD adalah neraca akhir tahun yang lalu. Soal berikutnya, guna memudahkan penyusunan laporan keuangan baik secara manual maupun secara terkomputerisasi, maka digunakan kode-kode akun. Daftar kode akun ini disebut A. Kodifikasi barang, B. Penggolongan, C. Klasifikasi, D. Bagan akun standar, E. Standar akuntansi pemerintah. Maka jawabannya D. Bagan akun standar. Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan baik secara manual maupun secara terkomputerisasi, maka digunakan kode-kode akun. Daftar kode akun ini disebut bagan akun standar. Soal selanjutnya, dalam hal keuangan daerah, SKPD bertindak sebagai A. Pengelola anggaran, B. Kuasa pengelola, C. Pengguna anggaran, D. Kuasa pengguna anggaran, E. Bendahara umum daerah. Maka jawabannya C. Pengguna anggaran. Yang bukan termasuk dalam akun yang menjadi objek ayat jurnal penyesuaian dalam buku jurnal adalah A. Pendapatan LRA, B. Pendapatan LO, C. Ekuitas, D. Kewajiban, E. Beban. Maka jawabannya A. Pendapatan LRA. Yang bukan termasuk dalam akun yang menjadi objek ayat jurnal penyesuaian dalam buku jurnal adalah pendapatan laporan realisasi anggaran. Soal selanjutnya, berikut ini penyusunan laporan keuangan SKPD yang secara langsung dapat disusun dari neraca saldo ada kecuali, kita ulang ya. Berikut ini penyusunan laporan keuangan SKPD yang secara langsung dapat disusun dari neraca saldo kecuali A. Neraca, B. Laporan perubahan ekuitas, C. Laporan realisasi anggaran, D. Catatan atas laporan keuangan,
E. Laporan operasional. Maka jawabannya D. Catatan atas laporan keuangan. Berikut ini penyusunan laporan keuangan SKPD yang secara langsung dapat disusun dari neraca saldo, kecuali catatan atas laporan keuangan. Soal selanjutnya. Kegiatan memindah bukukan saldo akun-akun neraca akhir tahun yang lalu ke dalam saldo awal pembukuan tahun berjalan disebut dengan A. Pencatatan anggaran, B. Pencatatan saldo awal, C. Penjurnalan finansial, D. Penjurnalan anggaran, E. Pencatatan realisasi anggaran. Maka jawabannya B. Pencatatan saldo awal. Kegiatan memindah bukukan saldo akun-akun neraca akhir tahun yang lalu ke dalam saldo awal pembukuan tahun berjalan disebut dengan pencatatan saldo awal. Soal berikutnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya masuk dalam pos anggaran A. Penerimaan pembiayaan daerah, B. Pengeluaran pembiayaan daerah, C. Belanja langsung, D. Dana perimbangan, E. Pendapatan asli daerah. Maka jawabannya A. Penerimaan pembiayaan daerah. Soal selanjutnya. Pembukuan transaksi berbasis akrual disebut pembukuan A. Jurnal finansial, B. Jurnal anggaran, C. Jurnal realisasi, D. Jurnal akuntansi, E. Jurnal buku besar. Maka jawabannya A. Jurnal finansial. Pembukuan transaksi berbasis akrual disebut pembukuan jurnal finansial. Soal selanjutnya. Pihak yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi dan keuangan pemerintah daerah adalah A. Menteri Keuangan, B. Menteri Dalam Negeri, C. Kepala Daerah, D. SKPD, E. PPKD. Maka jawabannya E. PPKD. Soal selanjutnya. Yang termasuk dalam bagian pos anggaran pendapatan dana perimbangan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD adalah A. Hasil retribusi daerah, B. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, C. Dana alokasi umum, D. Pendapatan hibah, E. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Maka jawabannya C. Dana alokasi umum. Yang termasuk dalam bagian pos anggaran pendapatan dana perimbangan pada dokumen pelaksanaan anggaran SKPKD adalah dana alokasi umum. Soal berikutnya. Sistem akuntansi SKPD atau SKPKD dalam kapasitas selaku SKPD menghasilkan laporan keuangan SKPD kecuali A. Laporan realisasi anggaran, B. Laporan operasional, C. Catatan atas laporan keuangan, D. Laporan perubahan ekuitas, E. Laporan arus kas. Maka jawabannya E. Laporan arus kas. Soal berikutnya. Yang dimaksud dengan transaksi resiprokal adalah A. Transaksi virtual, B. Transaksi timbal balik, C. Transaksi antar daerah, D. Transaksi pusat ke daerah, E. Transaksi barang atau jasa. Maka jawabannya B. Transaksi timbal balik. Yang dimaksud dengan transaksi resiprokal adalah transaksi timbal balik.
Soal selanjutnya. Dalam sistem akuntansi daerah, PPKD bertindak sebagai A. Pengguna anggaran, B. Kuasa pengguna anggaran, C. Bendahara umum negara, D. Bendahara umum daerah, E. Mitra investasi daerah. Maka jawabannya D. Bendahara umum daerah. Dalam sistem akuntansi daerah, PPKD bertindak sebagai BUD, Bendahara Umum Daerah. Soal selanjutnya. Kondisi ekonomi makro digunakan dalam penyusunan APBD dan diungkapkan dalam CALK, yang bukan termasuk indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai acuannya adalah A. Produk domestik bruto, B. Harga minyak, C. Tingkat inflasi, D. Nilai tukar, E. Investasi. Maka jawabannya E. Investasi. Soal berikutnya. Untuk CALK SKPD, akun pendapatan hanya terdiri atas akun A. PAD, pendapatan asli daerah, B. Belanja, C. Beban, D. Pembiayaan, E. Hibah. Maka jawabannya A. Pendapatan asli daerah. Untuk CALK SKPD, akun pendapatan hanya terdiri atas akun PAD. Soal selanjutnya. Suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal disebut dengan A. Laporan keuangan SKPD, B. Laporan keuangan PPKD, C. Laporan keuangan terintegrasi, D. Laporan keuangan konsolidasian, E. Jurnal buku besar. Maka jawabannya D. Laporan keuangan konsolidasian. Suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal disebut dengan laporan keuangan konsolidasian. Soal selanjutnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari A. APBN, B. APBD, C. Renstra, D. Ranja Kementerian Lembaga, E. RPJMD. Maka jawabannya C. Renstra, rencana strategi. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembahasan mengenai kinerja keuangan harus dihubungkan dengan tujuan dan sasaran dari Renstra. Soal selanjutnya. Pengelola kas umum daerah adalah A. SKPD, B. Kepala daerah, C. BUMD, D. PPKD, E. Bank daerah. Maka jawabannya D. PPKD. Pengelola kas umum daerah adalah PPKD. Soal selanjutnya. Ekonomi makro yang digunakan sebagai acuannya adalah A. Produk domestik bruto, B. Harga minyak, C. Tingkat inflasi, D. Nilai tukar, E. Investasi. Maka jawabannya E. Investasi. Soal berikutnya.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga teman-teman semua tetap semangat dan lulus menjadi CPNS tahun ini dan mendapatkan NIP. Jangan lupa klik subscribe, share, like, and comment. Thank you.